Ketika seorang manusia memasuki fase dewasa, ia harus cermat dalam mengikuti dan mengamalkan tradisi. Karena para orang tua sebagai agen pembawa tradisi tidak mustahil keliru dalam tindakannya, baik akibat kelengahan, kebodohan, atau keteperdayaan oleh setan. Disinilah akal anugerah terbesar Allah SWT setelah wahyu, berfungsi sebagai tolak ukur dan barometer kehidupan manusia. Selain melalui perantara akal, manusia juga dibimbing oleh wahyu untuk menentukan kebenaran. Akal berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan wahyu dan pada saat itu pula akal dipandu wahyu agar tidak terpengaruh berbagai kecenderungan negatif. Mereka yang tidak menggunakan akalnya, terutama yang bertaklid buta, akan mendapat kritik oleh Allah SWT. Berkenaan dengan taklid buta, Allah SWT berfirman, apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun, dan tidak mendapat petunjuk. Qs. Al-Baqarah 2:170. Secara umum, ayat di atas berisi isyarat larangan taklid buta kepada leluhur maupun orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam ayat ini seakan-akan Allah berfirman, dan apabila dikatakan kepada mereka yang melakukan taklid buta, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah berupa Al-Quran dan Sunnah, mereka menjawab, tidak, kami tidak mengikutinya, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia. Karena itu manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat dan lainnya. Perintah untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu tercantum dalam surah Al-Qamar 54:17, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dan kenapa mesti ragu untuk mempelajari tafsir Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 2:2. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang beriman. Kitab suci Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun agama Islam tak hanya berkembang di Jazirah Arab, namun hingga ke seantero dunia. Sejatinya, Al-Quran, sebagai kitab suci, tak hanya wajib dibaca, namun juga dikaji, dipahami, dan diamalkan. Perintah untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu tercantum dalam surah Al-Qamar 54:17, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Menerjemahkan Al-Quran bukanlah usaha untuk menduplikasi atau mengganti teks Al-Quran yang asli. Kedudukan terjemahan dan tafsir yang dihasilkan manusia tidak sama dengan Al-Quran itu sendiri. Oleh tangan ilahi. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Qs Al-Hijr 15:9. Sejatinya, Al-Quran, sebagai kitab suci, tak hanya wajib dibaca, namun juga dikaji, dipahami,